Gimana? Dengar suaranya enggak? Dengar, Pak. Ya, dalam pagi ini adalah kita membahas tentang kesehatan. Kesehatan adalah suatu karunia Tuhan yang sangat mahal. Karena jika merasa sakit akan menghambat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Untuk itu, supaya tubuh kita tetap sehat, kita harus berolahraga dan melakukan pola hidup sehat. Berolahraga juga mendapatkan pahala karena olahraga termasuk ibadah. Maka, gemarlah berolahraga dan pola hidup sehat supaya jiwa dan raga kita menjadi baik dan juga sehat. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur dan fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Penyakit dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular yaitu penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik. Misalnya lewat sentuhan dan ciuman maupun bersalaman melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin, darah, dan keringat. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang diidap dalam jangka panjang dan berkembang atau bertambah parah secara perlahan. Jenis penyakit menular. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Orang yang terkena diare akan mengalami gangguan buang air besar atau BAB. Penyakit ini ditandai dengan BAB yang lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan konsistensi tinja dalam bentuk yang cair. Diare juga dapat disertai dengan keluarnya darah atau lendir saat BAB. Yang kedua yaitu tifus. Tifus adalah penyakit infeksi berkelompok yang meliputi berbagai jenis demam yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini bisa dibawa oleh ektoparasit seperti kutu dan sungai yang kemudian menginfeksi manusia. Yang ketiga yaitu cacar air. Cacar air adalah penyakit yang dapat menular dengan cepat dan mudah. Namun pada umumnya, cacar air hanya akan menyerang pada anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan orang dewasa juga akan mengalami hal ini. Yang keempat yaitu tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang juga paling merenggut nyawa.
Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru. Namun tuberkulosis juga dapat menyerang tulang, sendi, selaput otak atau yang biasa disebut meningitis TB, kelenjar getah bening atau TB kelenjar dan selaput jantung. Bakteri ini sangat mudah tertular melalui udara saat penderitanya batuk atau bersin. Yang kelima yaitu penyakit menular seksual atau PMS. Dikenal juga sebagai infeksi menular seksual atau IMS. Penyakit ini cukup berbahaya dan dapat ditularkan hanya jika seseorang melakukan hubungan seksual yang berisiko atau hubungan seksual yang tidak aman. Penyakit ini dapat menular melalui sperma, cairan vagina, darah, ataupun cairan tubuh lainnya. Jenis penyakit. Jenis penyakit tidak menular. Yang pertama yaitu penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini terdiri dari beberapa jenis dan kebanyakan penyakit ini membahayakan nyawa penderitanya. Jenis penyakit kardiovaskuler yang paling sering terjadi dan banyak menyebabkan kematian adalah serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke, dan gagal jantung. Yang kedua yaitu diabetes. Diabetes merupakan penyakit yang tidak menular kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Diabetes bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan gaya hidup kurang sehat seperti jarang olahraga dan sering mengkonsumsi makanan tinggi gula dan berlemak. Yang ketiga yaitu kanker. Kanker merupakan penyakit tidak menular dengan angka kematian tertinggi kedua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah dan kanker serviks. Yang keempat yaitu gangguan pernafasan kronis. Gangguan pernafasan kronis merupakan salah satu penyakit tidak menular yang masih banyak terjadi di Indonesia. Penyakit ini paling sering terjadi akibatnya kebiasaan merokok, paparan asap, atau sering menghirup udara kotor yang tercemar polusi. Yang kelima yaitu penyakit ginjal. Ada beberapa macam penyakit ginjal. Dua di antaranya yang paling banyak menyebabkan kematian adalah penyakit ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Yang keenam yaitu gangguan mental. Gangguan mental merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang seringkali dianggap tidak serius. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang yang kurang memahami atau bahkan memberikan stigma terhadap masalah kesehatan mental. Cara pencegahan penyakit menular. Yang pertama yaitu diare. Menjaga kebersihan seperti mencuci dengan sabun antiseptik sebelum makan, sesudah buang air besar atau kecil, setelah keluar dari kamar mandi. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang sudah dimasak dengan matang akan menurunkan resiko seseorang terkena diare. Yang kedua yaitu tifus. Menghindari kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang lama. Hindari juga kebiasaan menggunakan barang-barang pribadi secara bersama-sama. Mengkonsumsi antibiotik yang diresepkan oleh dokter dan ikut petunjuk pemakainya. Yang ketiga yaitu cacar air. Vaksinasi agar orang terhindar dari risiko tertular virus cacar air atau menular cacar air kepada orang lain.
mengisolasi penderita cacar air dari tempat-tempat umum agar tidak menyebar kepada orang lain. Tuberkulosis, menggunakan masker saat berada di keramaian. Sirkulasi udara yang cukup di dalam rumah juga menjadi faktor yang dapat mencegah penyakit TB. Pemberian vaksin BCG. Yang kelima yaitu penyakit menular seksual. Tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan alat pengaman atau kondom dalam berhubungan seksual dengan pasangannya. Cara pencegahan penyakit yang tidak menular. Yang pertama yaitu menjaga pola makan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Yang ketiga melakukan terapi sinar matahari. Yang keempat berolahraga. Dan yang kelima menjaga imunitas tubuh agar tubuh kita menjadi kebal. Gimana? Apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akan melanjutkan materinya loh. Pengertian narkoba atau narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang baik dan bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak materi ulasannya berikut. Jenis-jenis narkoba. Yang pertama yaitu narkoba golongan 1. Narkotika golongan pertama ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua. Golongan kedua ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongannya ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Yang ketiga yaitu narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 ini memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut diantaranya adalah narkotika jenis yang satu ini dapat dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya.
Yang kedua yaitu narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara interaksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu narkotika jenis alami. Golongannya seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami yang langsung digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut dapat diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Pengertian seks bebas. Riset menurut Sarwono tahun 1988 nomor 8 adalah didefinisikan sebagai perilaku hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan apa-apa, selain suka sama suka dan bebas dalam seks. Pendapat lainnya yang dikemukakan Sarwono tahun 2002 nomor 137 bahwa yang dimaksud seks bebas adalah hubungan yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis yang dilakukan pada pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang kedua yaitu riset menurut Hasan Basri tahun 2000 nomor 10 merupakan kegiatan seksual yang menyimpang yang dilakukan baik secara individual maupun bergerombol pada waktu tepat yang disepakati bersama. Pre-seks ini biasanya diawali dengan acara-acara yang cukup merangsang secara seksual dan pada tempat yang dipandang aman dari pengetahuan masyarakat. Yang ketiga yaitu menurut Kartono tahun 1997 nomor 188. Yang dimaksud seks bebas adalah hubungan seks secara bebas dengan banyak orang dan merupakan tindakan hubungan seksual yang tidak bermoral. Dilakukan dengan terang-terangan tanpa adanya rasa malu sebab didorong oleh nafsu seks yang tidak terintegrasi, tidak matang dan tidak wajar. Faktor penyebab perilaku seks bebas yang pertama yaitu pengaruh media elektronik. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan, ketiga pendidikan moral agama, dan yang keempat yaitu pengaruh minim pengetahuan, dan yang kelima yaitu pengaruh teman sebaya. Dampak seks bebas yang pertama yaitu sanksi sosial seperti dikucilkan dalam keluarga dan aib bagi keluarga. Yang kedua yaitu hamil di luar nikah. Yang ketiga terkena penyakit HIV. Yang keempat raja singa. Ini biasanya yang terkena adalah laki-laki karena alat vitalnya yaitu mengeluarkan cairan dengan sendirinya. Yang kelima yaitu berdosa besar karena sudah melakukan hubungan yang pengertian rokok. Rokok adalah zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nabza
narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif. Dampak rokok bagi kesehatan. Yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua serangan jantung, ketiga kanker, dan yang keempat sesak nafas, kelima daya tahan tubuh menurun, dan yang keenam bisa terjadi kematian. Pengertian perokok aktif. Perokok aktif adalah seseorang dengan sengaja menghisap lintingan atau gulungan tembakau yang dibungkus biasanya dengan kertas, daun, atau kulit jagung. Secara langsung mereka juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka. Tujuan mereka merokok pada umumnya adalah untuk menghangatkan badan mereka dari suhu yang dingin. Tapi seiring perjalanan waktu, pemanfaatan rokok disalahartikan. Sekarang rokok dianggap sebagai suatu sarana pembuktian jati diri bahwa mereka yang merokok adalah keren. Ciri-ciri fisik perokok. Yang pertama sering batuk-batuk. Dua, mulut dan nafas bau rokok. Ketiga, gigi menjadi kuning karena nikotin. Yang keempat yaitu kuku menjadi kotor karena nikotin. Dan yang kelima yaitu mata pedih atau mata menjadi merah. Ya, sekian. Bila ada yang bertanya, silakan. Silakan ya yang mau bertanya. Jelas, Kak. Kalau tidak ya silakan presensi di kolom komentar.
Gimana kalau nggak ada yang bertanya ya saya akhiri. Ya, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Yang belum presensi, silakan presensi terlebih dahulu ya.